Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retsmianda Cinta Ayu dengan NIM 23105010128 akan mempresentasikan terkait dengan mata kuliah Matematika Distrik, yaitu algoritma Kruskal dan algoritma Dijkstra. Apa sih itu pohon merentang? Pohon merentang adalah graf yang diperoleh dengan membentuk sirkuit dengan cara menghilangkan beberapa sisi di dalam graf awal tanpa mengurangi jumlah simpul. Di sini ada contoh grafnya dengan jumlah simpul 4 dan jumlah sisi yaitu 6. Di sini ada pohon merentang pertama dengan jumlah sisi sama dengan jumlah graf sebelumnya, tetapi dengan jumlah sisi yang terdapat hanya 3. Di sini ada pohon merentang kedua dengan jumlah simpul yang tetap sama yaitu 4 dan jumlah sisinya 3. Algoritma Kruskal. Pertama, data harus diurutkan dahulu berdasarkan dari sisi dengan bobot terkecil hingga terbesar. Selanjutnya, penentuan sisi yang terpilih berdasarkan pada urutan bobot tersebut. Sisi dengan bobot yang sama dapat dipilih bersamaan dengan syarat tidak terjadi sirkuit di antara sisi-sisi yang dipilih tersebut. Terakhir, lakukan langkah ini hingga seluruh titik terhubung tanpa membentuk sirkuit sehingga terbentuk suatu penyelesaian minimum spanning tree. Nah, di sini ada graf yang bersimpul 9 dengan masing-masing bobot yang berbeda-beda. Kita akan mencari minimum spanning tree dari graf ini. Pertama-tama kita harus menentukan bobot dari masing-masing sisi dan kita buat tabelnya menjadi seperti ini. Ada AB sama dengan 4, AK sama dengan 8, QB sama dengan 11, QR dan sama dengan 7 dan seterusnya. Setelah dibuat tabel seperti tadi, kita urutkan dari yang bobotnya terkecil hingga terbesar, yaitu QP sama dengan 1, CR sama dengan 2, PO sama dengan 2, AB sama dengan 4 dan seterusnya. Dan kita lihat nih dari bobot terkecil itu kan 1. Jadi kita hubungkan dari QP 1, jadinya dapat digunakan jadi garis pertama. Selanjutnya ada CR dan juga PO. Ini sama nih bobotnya. Tapi kita lihat dulu apakah ini membentuk sirkuit apa tidak. Ternyata PO dan CR tidak membentuk sirkuit, jadi bisa digunakan. Selanjutnya ada AB sama dengan 4 dan OC sama dengan 4. Di sini sama-sama berbobot 4. Jadi bisa kita gunakan sehingga ini tidak membentuk sirkuit. Selanjutnya ada RP sama dengan 6, berbobot 6. RP tidak dapat digunakan karena RP membentuk sirkuit POCR gitu. Jadi tidak bisa digunakan. Selanjutnya ada QR sama dengan 7. Ini juga tidak dapat digunakan dikarenakan membentuk sirkuit QPOCR, jadi tidak bisa digunakan. Selanjutnya ada CD dengan bobot 7. Di sini ini dapat digunakan karena tidak membentuk sirkuit pada graf ini. Selanjutnya ada AQ sama dengan 8 dan juga BC sama dengan 8. Untuk untuk sisi aki ini dapat digunakan, sementara sisi BC tidak dapat digunakan karena akan membentuk sirkuit COQAB. COPQAB. Jadi gini, COPQAB. Lanjut kita ke sisi DE, di sini dengan bobot 9. Nah, karena kita sudah menghubungkan
semua simpul di sini sudah terhubung. Jadi iterasi yang dilakukan untuk mencari minimum spanning tree berhenti sampai sini. Jadi untuk OE, QB, dan DO itu tidak usah kita gunakan lagi atau tidak usah kita kerjakan lagi. Jadi ini adalah hasil akhir dari minimum spanning tree dari graf yang tadi pertama. Ini ada AB, C, D, E, O, P, Q, R dengan semua simpul tetap terhubung tapi tidak membentuk sirkuit. Mari kita sama-sama hitung total bobotnya. Yang pertama ada AB dengan 4 ditambah 8 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 7 dan ditambah 9 dengan total akhir 37. Selanjutnya kita akan menyelesaikan algoritma Dijkstra, yaitu dari sebuah jurnal implementasi algoritma Dijkstra untuk menentukan jalur terpendek dalam distribusi barang di daerah Bandung. Di sini. Nah, logika pada algoritma Dijkstra itu yang pertama, tetapkan nilai jarak pada setiap simpul, tetapkan O untuk simpul awal dan tak terbatas pada semua simpul yang lain. Kedua, tandai semua simpul sebagai sebelum dikunjungi, tetapkan simpul sekarang sebagai simpul awal. Ketiga, untuk simpul sekarang, anggap semua tetangga yang belum dikunjungi dan hitung jarak terhadap simpul sekarang. Jika jarak sekarang lebih kecil dari jarak yang sebelumnya, direkam, timpan nilainya. Keempat, itu ada ketika kita selesai menghitung tetangga dari simpul sekarang, tandai sebagai telah dikunjungi, jaraknya disimpan dan dinyatakan minimal. Jika semua simpul telah dikunjungi, nyatakan sebagai selesai. Jika tidak, nyatakan simpul yang belum dikunjungi dengan jarak terkecil sehingga sebagai simpul sekarang dan ulangi langkah ketiga. Nah, tadi di awal ada peta Gmaps dari distribusi barang, yaitu kita melakukan pemetaan awal setiap jalur distribusi dari titik origin menuju titik destinasi, menentukan setiap titik pertemuan yang mungkin berdasarkan pada peta Google Maps dan memberi note beserta keterangan. Di sini ada X sebagai PTX, A sebagai Polda Jawa Barat, B sebagai Bundaran Cibiru, C sebagai Carrefour, D sebagai Kiara Artapa, Y sebagai PTY, E sebagai Simpang 5, F sebagai Museum Geologi, G sebagai Hotel Westhoff, Z sebagai PT Z dengan masing-masing jarak atau bobot yang berbeda-beda. Di sini ada 2,7, 3,1, 2,8 dan lain sebagainya. Ini adalah graf pemetaan awal setiap jalur, graf berarah dari X ke B ke X ke A, terus A ke B, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk hitungan pertama, iterasi pada algoritma Dijkstra dari PTX ke PTY. Sini iterasi pertama itu X ke A yaitu 2,7, X ke B itu 3,1, XAC itu 10, 2,7 ditambah 7,3, XBD itu 3,1 ditambah 12,8, dan untuk iterasi ketiga itu XACY itu 12,3, 2,7 ditambah 7,3 ditambah 2,3, XBDY itu 3,1 ditambah 12,8 ditambah 2,9 dengan total 18,8. Ini adalah matriks perhitungan algoritma Dijkstra. Sini ada not X ke A 2,7, X ke B 3,1 dan X ke C itu bersifat infinity karena tidak terhubung secara langsung. Lanjut kita ke not B itu 2,7 yang paling kecil diturunin ke bawah, terus 3,1 not C tidak terhubung secara langsung, not D
3,1 ditambah 12,8 15,9. Lanjut kita ke not A. Not A ke not A ini yang paling kecil diturunin sehingga mendapatkan hasil 2,7. Ke C ditambah 7,3 10A, dan D diturunin ABD. Lanjut kita ke not C. 10A kita turun lagi 15B. XACY kita ke ke Y, berarti 2,7 ditambah 7,3 ditambah 2,3 yaitu 12,3. Karena hasil atau bobot yang terkecilnya sudah ketemu, jadi berarti sampai di 12,3 karena PTX dan PTY sudah terhubung. Nah, ini jadi jalur terpendek antara PTX dan PTY itu jalur XACY dengan 2,7 ditambah 7,3 ditambah 2,3 dengan total 12,3 km. Lanjut, ini ada perhitungan algoritma Dijkstra dari PTY ke PTZ. Ini ada iterasi pertama yaitu YD itu 2,9, YE itu 3,4, YDFG itu 2,9 ditambah 4,3 ditambah 3,5 yaitu 10,7. Terus ada YEG itu 3,4 ditambah 4,6 yaitu 8, dan ada YDFGZ 2,9 ditambah 4,3 ditambah 3,5 ditambah 2,7 dengan total 13,4. Ada YEGZ yaitu 3,4 ditambah 4,6 ditambah 2,7 dengan total 10,7. Adalah perhitungan matriks dari YDFGZ dari not Y ke Y 0, Y ke D 2,9, Y ke E 3,4. Lanjut kita ke not D, Y ke D 2,9. Terus dari D ke E 3,8. Tetapi yang paling kecil kan 3,4, jadi masih dipakai 3,4. Terus D ke F itu kan 2,9 ditambah 4,3 itu 7,2. Lanjut kita ke E, not E, karena yang paling kecil 3,4, kita ke not E. Dari not E ke not E ini masih 3,4, masih 7,2 karena paling kecil 7,2. Terus kita ke G, dari 3,4 ditambah 4,6 itu 8. Terus dari F kita ke not F, ada 7,2 paling kecil. Terus di sini ada 8 juga karena tidak terhubung langsung, jadi yang paling kecil kan 8. Terus kita ke not G itu 8 yang paling kecil. Terus 3,4 tambah 4,6 ditambah 2,7 itu 10,7. Lanjut kita ke not Z itu 3,4 ditambah 4,6 ditambah 2,7 dan hasilnya langsung sampai ke PTZ. Nah, di sini terdapat selisih yang lumayan, sekitar dari YDFGZ dengan YEGZ sekitar selisih 2,7.
Jadi kita pakai yang paling pendek, lintasan yang paling pendek, yaitu YEGZ. Nah, ini adalah jalur terpendek distribusi barang PT X ke PT Y dan PT Z dengan total bobot 2,7 ditambah 7,3 ditambah 2,3 ditambah 3,4 ditambah 4,6 dan ditambah 2,7, yaitu dengan total 23 km. Jadi untuk jalur terpendek dari distribusi barang ke PT X, PT Y, dan PT Z itu bertotal 23 km untuk jalur terpendeknya. Dan itu saja ya presentasi untuk algoritma Kruskal dan algoritma Dijkstra. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih juga kepada dosen matematika distrik, dan sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.